Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan membahas tentang variabel argumen atau argumen yang jumlahnya tidak dibatasi. Jadi bagaimana kita memasukkan variabel argumen atau argumen sesuai kehendak kita. Apakah kita ingin memasukkan satu argumen, dua argumen, atau sama sekali tidak ada argumen saat memanggil fungsi. Bagaimana cara membuat fungsi yang semacam itu. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan mengubah urutan argumen ya. Kemarin kita menggunakan nama dari parameter setiap mau memanggil atau menentukan nilai dari argumen, sehingga mau urutannya seperti apapun menjadi tidak masalah. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah fungsi di mana jumlah argumennya itu tidak dibatasi, bebas. Kalau kita perhatikan di sini kan argumennya sesuai dengan deklarasinya. Di sini cetak ada string sama n. Ya. Apakah kita nanti harus pakai default value semua buat seluruh argumen? Tentu berbeda untuk variabel argumen. Oke, saya akan hapus fungsi-fungsi yang sudah ada. Nah, oke, kita masuk ke, kita akan membuat fungsi cetak data misalkan, yang paling sederhana, sehingga data-data yang dimasukkan, yang dipanggil itu akan dicetak secara keseluruhan ya. Kita menggunakan parameter data. Nah, kalau kita menggunakan parameter data, kemudian misalkan kita datanya adalah berupa integer ya. Nah, seperti ini tentu yang bisa kita masukkan hanya satu, cetak data 10, seperti ini ya. Ini tentu kalau kita run, kita jalankan, tidak muncul apa-apa. Kenapa? Karena di sini kita belum menentukan perintahnya. Print ln data misalkan. Maka kalau kita run, muncul 10. Tapi kalau kita nambah 11, 12, 23, 65, kita run, error ya kan, dia error, dia merah-merah di sini ya. Kenapa? Ya karena data parameternya cuma satu, jadi tidak sekian. Apakah kita harus menulis semua? Tentu repot sekali. Kita membuat datanya sebanyak itu dikasih default value, tentu jadi tidak tepat, padahal datanya ini harusnya dinamis ya. Nah, supaya bisa menerima semua data ini, jadi kalau kita panggil cetak data di sini, kemudian kita panggil cetak data tidak ada datanya, kemudian kita panggil cetak data ini, harusnya tidak error. Bagaimana caranya supaya tidak error? Nah, misalkan seperti ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dalam pendeklarasian parameter kita tambahkan var arg. Nah, sekarang tidak error di sini. Tidak error. Sekarang kita tinggal bagaimana mencetak datanya. Oke, cetak datanya kita bisa dengan looping. Kemarin kita sudah berbicara looping dengan memanggil data. Kita juga berbicara array. Jadi data ini dianggap data array, data collection ya. Nah, kita bisa menggunakan for each data, kemudian for each, baru kita cetak satu persatu dalamnya. Nah, di sini kita cetak print ln it. Nah, sekarang kita lihat cetak data ini tidak error. Cetak data yang di sini juga tidak error. Ini saya cetak data semua tidak ada yang error. Nah, misalkan kita tambahi sebagai pembatas biar kita tahu ya, data yang dimasukkan
adalah sebagai berikut. Nah, oke, kita cetak di sini. Nah, jadi munculnya seperti ini. Dan yang pertama ini 10, 12, 23, 65. Yang ini tidak ada. Yang ini seperti ini. Oke. Nah, mudah ya. Nah, kalau saya pengennya datanya langsung tidak ganti baris, kita bisa pakai print saja. Tapi ini ada masalah kalau tidak kita kasih print ln. Nah, kita kasih print ln untuk ganti baris. Oke. Tapi ada masalah di sini. Ya. Oke, kita kasih koma. Tapi kalau kita kasih koma secara langsung, misalkan setiap print koma, tentu hasilnya juga tidak bagus. Misalkan seperti ini. Print koma, misalkan spasi saran. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Saya pengennya ini di atas, di samping titik 2, dan komanya ya hanya sebagai di tengah-tengah di antara mereka. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa menggunakan fungsi yang dimiliki oleh array data tersebut. Jadi kita masukkan di sini pakai dolar, masih ingat, pakai kurung kurawal, kemudian data, ya. Kemudian ini saya close dulu. Kemudian apa? Kemudian join to string. Nah, join to stringnya menggunakan perintah, ada separatornya di sini. Separatornya koma. Tapi sebenarnya dia sudah ada default koma. Kita bisa aja tanpa menulis koma langsung join to string, seperti ini juga udah oke. Oke, kita coba jalankan ya. Nah, munculnya seperti ini ya. Jadi munculnya seperti ini. Jadi setelah mereka dipisahkan dengan koma antara data satu dengan data yang lainnya. Ya, tapi kalau kita pengen komanya tidak ada spasinya, tinggal kita kasih sendiri karena defaultnya koma ada spasinya. Kita run lagi dan hasilnya adalah seperti ini. Ya, baik, demikian yang saya sampaikan terkait variabel argumen dan ada tambahan dengan fungsi join to string di dalam sebuah array. Oke, terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.